Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar cara mudah mengerjakan soal-soal persamaan nilai mutlak. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara mudah mengerjakan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau persamaan nilai mutlak tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya ini dibacanya apa? Lebih kecil, yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, ini lebih besar atau sama dengan. Contohnya misalkan nilai mutlak dari fx lebih kecil dari a. Ada 4 tipe soal atau bentuk soal dari pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk soal yang pertama untuk pertidaksamaan nilai mutlak yaitu nilai mutlak dari fx lebih kecil dari a. Nah, penyelesaiannya itu adalah min a lebih kecil dari fx lebih kecil dari a. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh saja. Contoh yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x plus 3 lebih kecil dari 5. Ini merupakan bentuk nilai mutlak dari fx lebih kecil dari a. Ini sebagai fx, ini sebagai a. Berarti penyelesaiannya adalah min a. A-nya adalah 5, berarti min 5 lebih kecil dari fx. Fx-nya 2x plus 3 lebih kecil dari a, lebih kecil dari 5. Yang di tengah-tengah ini harus x. Nah, berarti plus 3-nya kita jadikan 0. Supaya jadikan 0 berarti kan harus dikurangi 3. Positif 3 dikurangi 3 kan jadi 0. Kalau di tengah kita kurangkan 3, berarti di kiri dan juga di kanan harus dikurangkan dengan 3 juga. Harus adil ya. Jadi yang di kiri kita kurangkan 3, jadi min 5 kurangi 3 lebih kecil dari, ini kalau dikurangkan 3 kan jadi 0. Berarti jadi 2x. Plus 3-nya habis. Lebih kecil dari 5 dikurangi 3. Jadi semua ruas dikurangi 3 ini dikurangi 3 di kiri. Di tengah juga kurangi 3 jadi 0. Jadi sisa 2x. Kemudian yang kanan juga dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi 3 jadi negatif 8. Lebih kecil dari 2x. Lebih kecil dari 5 kurangi 3, 2. Nah, ini kan masih 2x nih. Kita harus jadikan x. Supaya jadi x, berarti 2x-nya harus dibagi 2. Kalau di tengah dibagi 2, berarti di kiri dan kanan juga harus dibagi 2. Negatif 8 per 2 lebih kecil dari, ini kalau dibagi 2 jadi x. Lebih kecil dari 2-nya juga dibagi 2. Semuanya dibagi 2. Min 8 bagi 2 itu negatif 4. Lebih kecil dari x. Lebih kecil dari 2 bagi 2, 1. Nah, kalau di tengah-tengahnya sudah x, berarti sudah selesai sampai sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana negatif 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Selesai, gampang kan ya? Nah, supaya tambah paham lagi, contohnya satu lagi ya. Contoh yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 1 per 3x dikurangi 5 lebih kecil atau sama dengan 2 adalah, jawab karena ini lebih kecil, kita pakai rumus yang ini. Per 3x dikurangi 5, ini fx, kemudian a-nya adalah 2. Penyelesaiannya adalah min a-nya adalah, ini a-nya 2, berarti min a min 2 lebih kecil dari fx-nya adalah sepertiga x min 5 lebih kecil dari a. A-nya adalah 2. Penyelesaiannya seperti tadi. Jadikan yang di tengah-tengah ini dibuat x. Berarti min 5-nya kita tambah 5. Kalau di tengah tambah 5, berarti kiri dan kanan juga harus ditambah 5. Yang di kiri kita tambahkan 5, tambah 5, lebih kecil dari
Ini kalau ditambahkan 5 kan jadi sisa 1/3 X. Lebih kecil dari 2-nya juga ditambah 5. Semuanya tambah 5. Kita jumlahkan, min 2 tambah 5 jadi 3, positif 3. Lebih kecil dari 1/3 X, lebih kecil dari 7. Nah, ini kan masih 1/3 X. Yang di tengahnya harus X. Berarti supaya jadi X 1/3 itu kita kalikan 3. Ini kan kalau dikalikan 3 jadi X. Kalau di tengah kalikan 3, di kiri dan kanan juga harus dikalikan 3. Ini dikali 3 jadi 3, dikalikan 3. Ini dikali 3 jadi X. Yang kanan juga dikali 3. 3 kali 3, 9. Ini X. 7 kali 3, 21. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana 9 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 21. Selesai. Gampang ya? Gampang banget. Itu bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua yaitu yang lebih besar. Bentuk yang kedua yaitu nilai mutlak dari fx lebih besar dari a. Kalau bentuk pertama tadi nilai mutlak fx lebih kecil dari a, sekarang lebih besar dari a. Atau ada sama dengannya di sini ya. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak fx lebih besar dari a, penyelesaiannya adalah fx lebih kecil dari negatif a atau fx lebih besar dari a. Kita langsung saja ke contoh supaya tambah paham. Contoh yang pertama yaitu himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x plus 1 dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 9 adalah, yang kita lihat di sini. Di sini kan ada min 2. Ini bentuknya sudah sama belum dengan ini? Min 2-nya kita pindah ruaskan dulu ke kanan. Jadi nilai mutlak dari 2x plus 1 lebih besar dari 9. Ini kalau kita pindahkan ke sini jadi plus 2. Jadi nilai mutlak 2x plus 1 lebih besar dari 11. Nah, ini kan bentuknya sudah sama seperti ini. Nilai mutlak dari fx lebih besar dari a. Fx-nya 2x plus 1, a-nya adalah 11. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah fx lebih kecil dari negatif a. Fx-nya mana? Fx-nya adalah 2x plus 1. 2x plus 1 lebih kecil dari negatif a. Berarti negatif 11. Atau fx-nya 2x plus 1 lebih besar dari a, lebih besar dari 11. Nah, ini jadi ada dua penyelesaian. Kita selesaikan yang pertama dulu, 2x plus 1 lebih kecil dari min 11. Usahakan di kiri itu harus jadi x ya. Berarti plus 1-nya supaya hilang jadi kita kurangkan 1. Kalau di sini dikurangi 1, di kanan juga harus dikurangi 1. Ini dikurangi 1 jadi 2x. Atau bisa juga pindah ruas ya. Istilahnya pindah ruas. Lebih kecil dari min 11 dikurangi 1. Jadi 2x lebih kecil dari min 12. X-nya lebih kecil dari min 12 dibagi 2. Jadi X-nya lebih kecil dari min 6. Dan sekarang kita selesaikan yang ini. 2x plus 1 lebih besar dari 11. Berarti 2x lebih besar dari 11. Ini kalau pindah ruas, jadi dikurangi 1. Kemudian 2x lebih besar dari 11 kurangi 1 jadi 10. Jadi x-nya lebih besar dari 10 bagi 2. X lebih besar dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya itu lebih kecil dari negatif 6, yang ini, atau
X-nya lebih besar dari 5. Selesai. Untuk bentuk yang nomor 2 gampang ya. Supaya tambah paham lagi, untuk 2 contohnya satu kali lagi. Untuk contoh yang nomor 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari setengah X atau 1/2 X dikurangi 5 lebih besar dari 3 adalah 1/2 X dikurangi 5 ini sebagai Fx lebih besar dari 3. 3-nya ini sebagai A. Jadi penyelesaiannya, ingat, kalau lebih besar, Fx lebih kecil dari negatif A atau Fx lebih besar dari A. Fx-nya adalah 1/2 X min 5, ini Fx-nya lebih kecil dari negatif A. Berarti negatif A-nya 3. Negatif 3. Atau Fx-nya setengah X min 5 lebih besar dari A. A-nya 3. Kita selesaikan satu-satu. Yang di kiri harus X. Berarti ini harus pindahkan ke kanan ya. Negatif 5 kita pindahkan ke kanan. Jadi setengah X lebih kecil dari negatif 3. Ini pindah. Negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5 plus 5. Setengah X lebih kecil dari min 3 tambah 5 jadi positif 2. Nah ini kita jadikan X. Supaya jadi X, ini kan 1/2 nih. 2-nya kita pindah ruas jadi kali. Ini 2 dari sini, ini 2 pindah ke sini jadi kali 2. X-nya lebih kecil dari 4. Nah, untuk yang ini selesai. Kita selesaikan yang satunya. Yang dipindahkan yang mana? Negatif 5. Kita pindahkan ke kanan. Di kiri setengah X lebih besar dari 3. Ini pindah ke sini jadi plus 5. Jadi 1/2 X lebih besar dari 8. Jadi X-nya lebih besar dari per 2-nya pindah ke kanan jadi kali 2. 8 kali 2 berapa? 8 kali 2, 16. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya itu lebih kecil dari 4 atau X-nya lebih besar dari 16. Selesai. Itu contoh bentuk 2 dari soal pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut ke bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak dari Fx lebih kecil dari nilai mutlak dari Gx. Nah ini boleh lebih kecil atau sama dengan, boleh lebih besar atau sama dengan. Ini boleh semuanya ya, semua tanda pertidaksamaan. Kalau ada 2 buah nilai mutlak dalam pertidaksamaan, itu penyelesaiannya sama ya dengan persamaan nilai mutlak yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Jadi dikuadratkan, dua-duanya dikuadratkan, kemudian dipindah ruaskan ke kiri. Fx-nya kita kuadratkan, kemudian Gx-nya juga dikuadratkan. Kalau pindah ke kiri, jadi dikurangi kan, kurangi Gx kuadrat lebih kecil dari 0. Kalau ini pindah ke kiri, berarti di kanannya tinggal 0. Nah, ini kan bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. Penyelesaiannya A plus B dikali A min B. Nah, kalau Fx sama Gx berarti Fx tambah Gx dikali Fx kurang Gx. Fx kurang Gx lebih kecil dari 0. Nah, supaya tambah paham, kita lanjut saja ke contoh. Contohnya adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 kali nilai mutlak dari X plus 3 lebih besar dari nilai mutlak dari X min 1 adalah. Nah ini kan ada 2 nih, angka 2. Angka 2 kita kalikan saja ke dalam mutlak. Jadi 2 kali X itu berapa? 2X. Kemudian 2 kali 3 positif 6. Lebih besar dari X min 1. Nah ini kan bentuknya sudah sama seperti ini. X dua-duanya nilai mutlak. Penyelesaiannya seperti ini. Fx
fx tambah gx, dikali fx kurangi gx, Nah, sekarang fx tambah gx dulu. Ini kan fx nih, ini gx. Kita tambahkan 2x tambah x jadi berapa? Jadi 3x. Sekarang yang 6 tambah negatif 1. 6 ditambah negatif 1 jadi 5 kan? Nah, ini fx tambah gx selesai. Sekarang dikali fx dikurangi gx. Kita kurangkan 2x dikurangi x jadi 1x kan? Sekarang yang 6 dikurangi negatif 1 itu positif 7. Jadi plus 7. Lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Untuk yang ini dulu kita cari pembuat nolnya. Jadi x sama dengan, kalau ini plus 5 berarti pembuat nolnya adalah min 5. Karena ininya 3x jadi dibagi 3. Nah, pembuat nol yang ini berarti x sama dengan ini plus 7, berarti negatif 7. Tidak usah dibagi ya karena ini 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat garis bilangan. Kita letakkan nilai x ini ke garis bilangan. Yang paling kiri itu yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Min 5/3 apa min 7? Yang paling kecil adalah min 7. Kalau negatif, semakin besar angkanya berarti semakin kecil. Ini min 7 di sini, berarti posisinya min 5/3, posisinya di mana? Di sini, min 5/3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita uji coba, kita pilih salah satu angka. Terserah ya angka berapa saja. Supaya lebih gampang, kita pilih angka 0. Angka 0 posisinya di mana? Di sini, atau di sini? Ini kan negatif semua, berarti angka 0 posisinya di sini nih. Iya enggak? Ini kan negatif. Angka 0 berarti di sebelah kanan ya. Kita masukkan ke sini 0-nya, ke x. 3 kali 0 itu kan 0. Berarti hasilnya positif 5. Di sini hasilnya positif. Kemudian kita masukkan 0 ke sini. 0 tambah 7. Hasilnya positif 7. Berarti ini juga positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Jadi ketika kita masukkan 0, hasilnya positif. Berarti di sini positif. Ketika kita masukkan 0, hasilnya positif. Kalau di sini positif, otomatis di sini pasti negatif. Dan di kiri pasti positif. Jadi positif, negatif, positif. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu artinya positif atau negatif? Kalau lebih besar dari 0 itu artinya positif. Kita ambil daerah yang positif. Nah, ini daerah yang positif kita ambil. Kita arsir daerahnya. Ini yang kita ambil daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir. Sebelah kiri dari negatif 7, berarti x-nya lebih kecil dari negatif 7. Nah, yang ini x-nya lebih besar dari negatif 5/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya itu lebih kecil dari negatif 7 atau x lebih besar dari negatif 5/3. Selesai. Satu soal lagi untuk bentuk 3 dari pertidaksamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 per x ditambah 2 lebih kecil daripada 1. Nah, ini bentuknya kok tidak sama dengan ini. Kalau ini mutlak fx lebih kecil mutlak gx. Nah, berarti kita rubah dulu bentuk ini ke bentuk seperti ini. Kalau pembagian bisa kita pecah menjadi nilai mutlak dari 2x min 1 per nilai mutlak dari x plus 2. Ini kita pecah jadi seperti ini bisa kan?
lebih kecil dari 1. Nah, kemudian ini penyebutnya kita pindah ruas ke kanan. Ini kan dibagi nih, kalau pindah jadi dikali. Ini kalikan ke sini, 1 kali nilai mutlak dari X plus 2. Jadi nilai mutlak dari X plus 2. Nah, bentuknya kan sudah sama nih, seperti ini. Mutlak dari Fx lebih kecil dari mutlak dari Gx. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu seperti ini. Fx tambah Gx dikali Fx kurang Gx. Sekarang Fx tambah Gx dulu. Untuk Fx tambah Gx, kita tambahkan 2x tambah x jadi 3x. Min 1 ditambah 2 jadi positif 1. Ini Fx tambah Gx selesai. Sekarang Fx kurangi Gx. Ini dikurangi ini. 2x kurangi x jadi x. Min 1 dikurangi positif 2. Min 1 kurangi 2 jadi min 3. Lebih kecil dari 0. Langkah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Nah, kita cari pembuat 0 dari 3x plus 1 dulu. Berarti x sama dengan ini plus 1, berarti kebalikannya jadi min 1. Karena 3x berarti per 3. Untuk pembuat 0 dari x min 3, berarti x sama dengan, karena min 3, kebalikannya jadi positif 3. Kemudian setelah kita cari pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, ada 2 buah x. Kemudian kita letakkan nilai x ini ke sini. Nilai x yang paling kecil itu ada di kiri. Yang paling kecil yang mana? Tentu yang ini ya, yang negatif. Negatif 1/3. Kemudian kita uji coba, kita pilih angka 0 saja supaya gampang. 0 ada di mana? Karena ini negatif, ini positif, berarti 0 ada di tengah-tengah. Kita uji coba, masukkan 0 ke sini ke x. 3 kali 0 hasilnya 0. Berarti ini plus 1, jadi hasilnya positif. Nah, sekarang kita masukkan 0 ke sini. 0 dikurangi 3x. 0 dikurangi 3. Jadi negatif 3. Berarti ini hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi ketika kita masukkan 0 hasilnya negatif. Kalau di sini negatif, otomatis di kanan positif dan di kiri juga positif. Tanda pertidaksamanya adalah lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 artinya kita pilih yang negatif karena lebih kecil dari 0. Yang negatif yang mana? Yang negatif itu yang tengah. Berarti kita pilih daerah ini. Daerah yang diarsir itu adalah negatif 1/3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Kemudian karena ini bentuknya pecahan, kalau pecahan itu penyebutnya kan tidak boleh 0. Jadi ada syarat tambahan. Jadi penyebutnya tidak boleh 0, penyebutnya adalah x plus 2 itu tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Jadi x-nya tidak sama dengan, ini pindah ke sini jadi negatif 2. Negatif 2 ini adanya di mana? Adanya di sini ya, negatif 2. Nah, karena negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam arsiran, berarti kita abaikan. Jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 yaitu x di mana negatif 1/3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Selesai. Kita lanjut ke bentuk 4 dari soal pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuknya itu, bentuk soalnya itu seperti ini. A lebih kecil dari nilai mutlak dari fx lebih kecil dari b. Maka penyelesaiannya itu A lebih kecil dari fx lebih kecil dari b, atau negatif b lebih kecil dari fx lebih kecil dari negatif a. Langsung saja ke contoh soalnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
1 lebih kecil dari nilai mutlak dari X plus 2 lebih kecil dari 3 adalah, nah berarti di sini sebagai A-nya adalah 1, kemudian fx-nya X plus 2 dan B-nya yaitu 3. Yang pertama A lebih kecil dari fx lebih kecil dari B. A-nya itu 1. Berarti 1 lebih kecil dari fx, fx-nya X plus 2 lebih kecil dari 3. Atau negatif B, B-nya yang mana? B-nya kan 3, berarti negatif B, jadi negatif 3 lebih kecil dari fx, fx-nya X plus 2 lebih kecil dari negatif A. A-nya 1, berarti negatif 1. Kita selesaikan yang ini dulu. Yang tengah ini harus jadi X plus 2 nya kita hilangkan dengan cara dikurangi 2. Kalau di tengah kurangi 2, kiri dan kanan juga harus dikurangi 2. Yang kiri satunya dikurangi 2 lebih kecil dari, ini dikurangi 2 jadi tinggal X. Kemudian ini juga dikurangi 2, 3 kurangi 2. 1 kurangi 2 adalah negatif 1. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3 kurangi 2, itu 1. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Ini kan sudah X nih, berarti sudah selesai. Kita selesaikan yang kedua. Yang tengahnya harus dijadikan X. Ini kurangi 2, kiri kurangi 2, kanan juga kurangi 2. Yang kiri kita kurangi 2, 3 min 3 dikurangi 2 lebih kecil dari, ini kurangi 2 jadi X, min 1 juga dikurangi 2. Ini min 3 dikurangi 2 jadi min 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari min 1 dikurangi 2 yaitu min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, atau min 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 3. Selesai. Gampang ya. Nah, itu tadi 4 bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti ketika kalian menemukan soal pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus teliti soal tersebut termasuk ke dalam bentuk 1 atau bentuk 2, bentuk 3 atau bentuk 4, karena masing-masing bentuk itu penyelesaiannya juga berbeda.